berdiri pertama itu di Keputih di 2015 Oktober. Ruko kecil ukuran 5x15, depannya ruko pertama itu alang-alang. Kita nggak punya pengalaman bisnis, pesimis banget. Wah, ini kayaknya nggak ada masa depan nih. Kamu itu nggak boleh sombong, karena sesuatu hal yang kamu remehkan bisa saja hal itu dipakai Tuhan untuk menyelamatkan hidupmu. Kan tadi ngomongin remehin super kan? Halo semuanya, kembali lagi di Sharing from Reality episode ke-8 nih. Hari ini so spesial, kita kedatangan seorang narasumber juga. Beliau ini adalah owner dari sebuah restoran F&B ya Ko ya? Ya. Ini restorannya apa, kita cari tahu bareng-bareng. Perkenalkan, beliau adalah Ko Theo. Panggilannya Theo ya Ko? Salam kenal. Salam Saya, kenal. Ya, panggilannya Theo benar. Panggilannya Theo. Mungkin untuk pembukaan kita saling kenalan dulu Ko. Siap. Kan kalau aku tahu backgroundnya Koko owner Mr. Suprek. Ya, boleh diceritain nggak Bu? Kayak singkat aja. Ya, awalnya Mr. Suprek itu berdiri pertama itu di Keputih, di dekat ITS di 2015 Oktober. Nah, sebenarnya ini tuh bisnisnya keluarga istri ya. Karena di Oktober 2015 itu aku itu masih kerja sebagai field engineer di Selam Bersih. Selam Bersih itu perusahaan oil service Di dunia gitu ya. terbaik di dunia gitu. Terbaik di dunia, oke. Ya sama dengan Pak Purbaya lah, gitu. Oh. Pak Purbaya Menteri Keuangan gitu. Itu aku jadi backgroundku mechanical engineer atau teknik mesin dan kerjaan pertamaku atau profesional di oil services gitu. Itu backgroundnya dengan jadi backgroundnya nggak langsung bisnis nih, Nggak langsung bisnis. sempat karir profesional juga ya. Betul. Jadi Suprek pertama kali didirikan oleh keluarganya istriku. Gitu di 2015 Oktober itu, ceritanya seperti itu. Awalnya apa? Langsung restoran atau apa dulu nih? Awalnya ruko kecil ukuran 5x15 di Keputih. Jadi jauh banget dari keramaiannya ITS itu. Jadi dulu itu di depannya ruko pertama itu alang-alang. Jadi kalau mau tak ceritain ya, Boleh. aku itu resign udah 3 kali Marcel dari Selam Bersih ini. Resign yang pertama ditolak, resign kedua yang ditolak, nah resign ketiga ini di-approve. Oleh karena itu di Oktober itu aku nengok lah usaha rintisannya istriku di Surabaya ini, di Keputih ini. Ketika aku nengok, pesimis banget. Wah, ini kayaknya nggak ada masa depan ini. Karena depannya itu ilalang, depannya itu jalan kecil dan ilalang, makanya wah nggak yakin ini. Makanya balik lagi ke Australia untuk mencabut resign letter itu, ceritanya gitu Marcel. Oke. Nah, terus singkat cerita, Oktober, November, Desember itu aku malah di PHK Marcel sama si Selam Bersih ini. Akhirnya mau nggak mau, ya udah bantuin Suprek gitu ceritanya. Seperti itu. Jadi sempat di PHK malah ya. Di PHK. Tadi itu titik terdownnya Koko apa kan? Apakah iya? Salah satunya, karena waktu itu udah nikah, awal-awal nikah kan, terus malah di PHK, nggak punya pilihan. Akhirnya ya mas bantuin Suprek ini. Jadi pelajarannya kamu itu nggak boleh sombong, karena sesuatu hal yang kamu remehkan bisa saja hal itu dipakai Tuhan untuk menyelamatkan hidupmu. Kan tadi ngomongin remehin Suprek kan? Wah, merinding. Baru berapa menit? Oke. Itu ceritanya. Luar biasa sekali ya. Jadi benar-benar dari ruko kecil dan depannya alang-alang. modalnya itu 30 juta rupiah. 30 juta rupiah itu untuk mengontrak rukonya itu dan beli peralatannya. Sebelumnya Tabungannya istriku selama kerja 5 tahun di Keju Craft, atau perusahaannya namanya Mondelez, yaitu digunakan kumpulkan sama keluarganya beliau, ya udah untuk mendirikan Suprek ini. Gitu. terus habis itu turning point-nya gimana kok? Mungkin urut aja lah ya, diceritain pelan-pelan gitu ya. Dari kecil tadi. Setelah di PHK, waktu hasil nabung di Selam Bersih itu dibukakan outlet kedua di Ubaya. Langsung. Jadi target marketnya itu memang mahasiswa, Mas. Target marketnya mahasiswa. Kita itu mikirnya sesederhana ini. Kita nggak punya background bisnis,
kita nggak punya pengalaman bisnis, nggak punya knowledge bisnis. Jadi sesederhana kita tuh buka kuliner yang kira-kira ketika kita mahasiswa butuhnya apa sih kuliner itu? Yang makanan yang enak, puas, murah kan? Betul. Ya udah kita buka seperti itu. Waktu itu Surabaya belum booming ayam geprek, kita kuliahnya kan di Jogja kan. Di Jogja booming ayam geprek, kita bawa ke Surabaya. Kita pengennya ya yang makanan itu kalau mahasiswa yang enak, murah, terus puasnya itu gimana? Bisa ngambil sepuasnya. Nasi uduk, sup, dan minumnya itu es teh gitu, kayak gitu. Sesederhana itu kita. Terus cuannya dari mana tuh kayak gitu? Nah, untungnya waktu itu kita belum pinter, belum bisa mikir cuan. Makanya berani buka. Kalau kita udah pinter mungkin nggak berani buka, Marcel. Oke. Terus Jadi ada 2 outlet kan, ada 2 outlet. Terus dari 2 outlet itu puji Tuhannya ada cuannya lah. Waktu itu kita belum bisa mikir cuan, belum bisa ngitung cuan, belum bisa ngitung net profit. Karena belum punya ilmu income statement, laba rugi, neraca belum bisa ngitung. Pokoknya ada sisa uang ya itu kita kumpulkan. Uang hari ini kita kumpulkan buat kulaan untuk besoknya. Sisanya kita kumpulkan, terus akhirnya buka outlet ketiga. Outlet ketiga itu di UPN, di dekat UPN. Nah, outlet ketiga ini gagal, bener-bener gagal. Jadi nggak laku karena ada yang buka ayam geprek yang lebih murah di sekitaran kampus yang lebih dekat dari kampus itu. Di titik itu kita memutuskan untuk cari coach bisnis masa. Jadi kita di titik itu mikir bisnis ini nggak bisa ala kadarnya dijalankan. Bisnis ini kalau kita mau besar, kalau kita mau sustain, itu harus ada ilmunya. Nah di titik itu akhirnya aku pulang ke Solo nyari temanku yang kebetulan jadi coach bisnis dan beliau mengajarin kita fundamental bisnis mulai dari SOP, mulai dari KPI. Pokoknya aku ingat banget beliau itu berkata, bisnismu ini harus secara teknikal bisa kamu tinggal. Jadi selama kamu masih ngurusin teknikal, masih ngurusin sehari-hari, kamu nggak bisa berpikir strategis. Jadi langkah pertama adalah penyiapan fundamental agar bisnismu ini bisa ditinggal hariannya. Paham maksudnya? Jadi kamu itu nggak boleh ngerjain harian, nggak boleh ngerjain hal-hal teknis seharian. Karena bener loh Mas, dulu itu awal kita itu bisnis kita kerjakan sendiri. Jadi aku, istri, adik ipar sama 1 karyawan dari Solo. Itu kita mulai beli ayam, mulai nyuci ayam, ngasir, goreng sendiri, nyapu, ora-ora atau cuci piring, itu semuanya sendiri. Nah, hal-hal itulah yang harus kita tinggalkan kalau kita mau membesarkan bisnis sehingga bisa berpikir secara strategis. Gitu. Jadi langkah pertama adalah membuat fundamental bisnis, membuat fundamental itu apa ya, seperti SOP, KPI dan segala macam. Sedemikian hingga hal-hal teknis itu bisa kamu tinggal. Kamu tinggal terus berpikirannya autopilot terus ownernya bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan. Pikirannya enggak seperti itu. Tapi ketika bisnisnya berjalan secara autopilot, ownernya berpikir hal-hal strategis. Ownernya berpikir secara eagle view. Seperti itu. Itu Marcel. Itu yang aku dapat dari coach tadi. Dari coach itu. Jadi setahun penuh kita itu nggak opening ya, memang karena outlet ketiga gagal kan. Mau opening pakai uangnya siapa juga nggak ada kan. Mau kita duplikasi secara franchise atau kemitraan pun belum proven. Jadi 1 tahun itu di tahun 2016 sampai 17 kita puasa, nggak buka outlet karena ya memang nggak punya modal untuk buka yang selanjutnya, dan kita benar-benar belajar. Di situ kita belajar KPI, SOP, laporan keuangan dan sebagainya, sistem dan sebagainya. Jadi building system ya. Yes. Tapi tadi nasibnya yang outlet pertama gimana tuh? Yang depannya ilalang waktu itu. Outlet pertama itu malah jalan itu Mas ya. Ya itu tadi. Karena
menurut saya bisnis makanan lah terutama itu akan berhasil ketika ada 3 hal ini match dengan market. 3 hal itu apa? Yaitu produknya, kemudian harganya, dan servisnya itu match dengan apa yang dibutuhkan market. Ketika produknya enak bisa diterima dengan market, dan kemudian harganya murah sesuai dengan kantong mahasiswa, marketnya kan mahasiswa. Aku tadi bilang pertama kita itu sudah define the market, which is marketnya mahasiswa. Dan servisnya itu ya nggak terlalu yang seperti fine dining, Betul. seperti itu. Ketika 3 hal ini match dengan apa yang dibutuhkan market, ini akan jalan seperti itu. Itu langkah awalnya. Makanya outlet pertama jalan, outlet kedua jalan, outlet ketiga yang aku bilang tadi nggak jalan kan, terselamatkan oleh masuknya online, which is Gojek dan Grab kala itu. Shopee belum ada. Ketika online masuk, mereka bakar uang kan? Iya. Ingat nggak waktu awal bakar uang, ngasih diskon dan lain sebagainya. Nah, waktu ketika selamat. Nah, while kita belajar sistem dan lain sebagainya di tahun 2016 dan 2017, ada orang yang nawarin untuk invest. Cikal bakalnya Suprek adalah diinvest orang. Jadi kita itu berkembang bukan dengan cara franchise, tapi kita ada investornya dan kita running oleh manajemen internal kita. Seperti itu. Pelajaran berikutnya berarti Marcel, kamu kalau mau jadi pebisnis yang berhasil, kamu itu track recordmu harus bagus. Kamu itu harus bisa dipercaya orang. Seperti itu. Setuju. Aku juga sering lihat podcast lah ya gue ya. Track record number 1. Ya. Itu penting. Seperti itu. Jadi dari dapat investor langsung buka beberapa outlet lagi gitu. Ya, jadi awal Suprek sebelum pandemi itu 50% itu by investor. By investor, kemudian setelah itu kita bisa nabung dengan laba ditahan. Baru setelah pandemi itu kita mengurangi investor dan buka cabang dengan laba ditahan itu sendiri. Gitu. Jadi investornya bisa ya, investor keluar gitu tiba-tiba gitu. Ya karena pandemi cuannya udah nggak bagus lagi, atau perpanjangan masa kontraknya mereka memutuskan untuk tidak perpanjang, gitu kan sah-sah saja. Aku perlu belajar banyak sih untuk masalah invest. Siap. Soalnya Jadi, ya. sorry ya, tak putus ya, sorry. Aku Gak apa-apa. maaf putus, bukannya nggak ngormatin kamu, tapi saking semangatnya ya. Boleh, kalau santai. Investor, kalau kamu mau ambil investor, yang pertama tadi kan aku udah bilang harus bisa dipercaya. Yang kedua, kamu itu harus punya yang namanya laporan keuangan. Karena dasarnya kita bagi hasil dengan investor apa? Laporan keuangan kan. Kita mau berdengar sama investor, dasarnya apa? Kalau misalkan ada sesuatu yang nggak sesuai dengan kesepakatan, laporan keuangan kan. Nah, jangan lupa harus ada kesepakatan. Sebelum kamu running the business dengan investor itu harus ada kesepakatan. Mau itu gentleman agreement, mau itu di notarial, tapi harus ada kesepakatan bersama. Apa hak dan kewajiban investor dan operator, itu yang penting. Jadi kalau di Suprek aku berperan sebagai operatornya. Kita berperan sebagai operatornya, jadi ada bagi hasil dari net profit. Jadi boleh nggak ceritain pengalamannya kok dapat investor itu kayak gimana? Awalnya dari teman-teman sendiri. Kamu kalau ini ya, aku kasih gambaran ya. Kamu kalau belum jadi somebody, siapa yang mau percaya kamu? Bukannya teman-teman sendiri dan keluarga. Ya itu yang harus kamu pegang teguh. Kepercayaan itu mulai dari kecil, itu yang kamu pegang teguh. Teman-teman dan keluarga yang mau invest ke kamu jalankan baik-baik dengan sepenuh hati. Lah nanti kalau udah punya pelan-pelan
kamu bangun brandmu, buka 1, 2, 3, mulai dikenal kan. Nah itu baru nanti ada orang luar yang hubungin kamu nih, gimana bisa franchise Mr. Supreme, atau kalau aku nggak franchise, aku jawab kita nggak franchise tapi kita terima investor lah. Intinya mulai dari itu, mulainya dari keluarga, teman sendiri, terus bangun brand pelan-pelan, buka satu cabang-cabang lainnya, mulai dikenal. Nah kamu mulai di DM. Oke, jadi ketika kita punya nama, orang itu datang sendiri. Iya betul. Tuh, menurutku bisnis F&B berarti perlu investor ya untuk bisa become besar ya gitu. Untuk scale up gitu ya Marcel ya. Marcel, kamu itu dalam berbisnis itu yang kamu perlu planningkan di awal adalah model bisnis. Kamu akan berkembang dengan apa nih? Bisa dengan investor. Investor itu kan ya bisa pinjam dari bank, bisa angel investor, atau kamu nggak pakai investor, kamu memang nyari untuk mengembangkannya, bisnis modelnya itu franchise, difranchise-kan. Aku jual nama, jual resep, tak franchise-kan. Kan itu nggak perlu nyari investor, kan dijual lepas seperti itu kan. Nah, menurut saya ya tergantung model bisnismu seperti apa, Marcel. Ataukah kamu perlu investor, atau kamu nggak perlu investor, kamu pinjam ke bank kalau kamu yakin dengan performa bisnismu, atau model bisnisnya memang model bisnis franchise, jadi dijual lepas seperti itu. Jadi jawabanku apa? Tergantung model bisnismu seperti apa, Mas. Dari kita sendiri ya yang tentuin ya. Ya. Lebih baik itu ditentukan di awal. Endgame-nya itu nanti mau seperti apa sih? Apakah ini mau stay sebagai family company yang pakai investor internal atau investor teman-teman, atau kamu mau rekrut angel investor, atau kamu perlu rekrut investor yang bisa men-scale up kamu. Contoh seperti apa sih? Ya kamu cari investor yang sudah punya pengalaman bisnis yang lebih dari kamu dan dia punya money. Kan ada tuh dari korporasi-korporasi besar seperti itu. Contohnya aja MAP. MAP itu ambil let's say Burger King. Itu kan dia nggak sekedar punya money, tapi dia punya jaringan, dia punya skill untuk mengembangkan Burger King di Indonesia. Oh, Burger King itu sistemnya gitu. Kurang lebih seperti tahu itu. Correct me if I'm wrong. Oke. Jadi di bawah sama MAP itu ya. Nah, kayak gitu. Atau bisa aja endgame-mu, aku mau cari angel investor, terus kemudian aku mau main growth the business supaya endgame-nya IPO. Jadi apa yang aku omongkan tadi, kamu harus planningkan model bisnismu ini seperti apa, itu penting. Karena nanti permainannya beda. Gitu. Dan kita harus tahu dari awal. Sebaiknya. Semakin kamu lebih tahu dari awal, semakin kamu, makanya di pelajaran-pelajaran bisnis di bangku kuliah itu, ketika kamu ngerancang bisnis model kanvas itu penting. Jadi kalau kamu ngerancang bisnis model kanvas itu kan kamu akan ngerancang revenue streammu dari mana, terus kemudian customermu dari mana, kemudian kamu akan ngerancang pendanaanmu dari mana, manajemen yang akan aku bangun akan sebesar apa, growth yang aku rancang sebesar apa, itu penting gitu. Jadi teori-teori di kuliah itu jangan kalian anggap hanyalah teori aja, tapi suatu someday kalian akan membutuhkan. Dari praktisi langsung nih. Oke. Kalau kok belajar ini dari mana? Tadi bisnis mentor tadi berarti? Atau sempat jalan dulu nih? Kalau aku soalnya modelnya gitu kok, tipe orang yang kalau aku ya jalan dulu, terus ini ada apa baru kita mikir. Gitu. Jadi jujur, Mr. Suprek ini setiap tahun itu punya mentor bisnis. Jadi setiap tahun itu kita punya coach. Dari mana kita memutuskan coachnya? Milih siapa coachnya? Itu kita milihnya bagian apa yang akan kita kembangkan di tahun itu. Misalkan di tahun ini kita akan fokus ke HR.
Jadi kita milih mentor yang spesialisasinya di HR, yang spesialisasinya di pengembangan sumber daya manusia. Nah, dari situ, dari tahun ke tahun itu kita ganti-ganti mentornya. Misalkan tahun ini kita akan fokus di HR. Tahun sebelumnya kita akan fokus di sistem POS, sistem HR, seperti itu. Jadi kita milih mentornya yang spesialisasinya di pengembangan sistem, seperti itu. Nah, tapi Marcel tadi sempat bilang kalau aku modelnya itu jalan dulu baru belajar, ya nggak ada salahnya. Nah, saran dari aku, kan semua orang selain bilang, banyak orang lah yang bilang kamu itu yang penting trial and error, jalan dulu, coba dulu, nanti baru belajar. Nah, tak kasih satu saran buat kamu, jangan cuma trial and error. Kamu itu harus punya framework PDCA. PDCA itu plan, do, check, action. Gak cuma trial and error. Kamu itu harus memplanningkan dulu. Setelah kamu memplanningkan, kamu menjalankan. Do. Setelah kamu do, kamu evaluasi dengan cek. Udah bener nggak sih sesuai yang aku planningkan? Atau ada yang kurang? Setelah dari cek itu, kan kamu evaluasi kan? Dari hasil evaluasi itu kamu action lagi. Harus ada lingkaran seperti itu, framework seperti itu. Jadi jangan cuma try and error tanpa menghasilkan suatu evaluasi. Supaya kita bisa belajar. Supaya kita bisa belajar. Berhasil ada pelajarannya, nggak berhasil pun ada pelajarannya. Gitu. Kalau berhasil, tinggal kita skill kan, tinggal kita push kan keberhasilannya itu kan, rumus-rumusnya itu atau resep-resepnya keberhasilan itu kita tinggal duplikasi atau tinggal kita push. Kalaupun gagal, ya ada evaluasinya. Gitu. Seberapa penting? Jadi aku sempat tertarik nih sama Koko. Suprek ini ternyata ada mentor bisnisnya tiap tahun ya. Yes. Nah, pemikiran aku aja lah, aku juga nggak ngerti kan, aku masih mahasiswa juga kurang ngerti bisnis lebih experience Koko lah. Apakah kita worth it tak bayar bisnis coach gitu? Oke. Sebelum tak jawab, aku ada alasan kedua. Kenapa Suprek itu tiap tahun harus punya mentor? Karena mentor itu sebagai wasit kita itu family company, Mas. Family business. Jadi harus ada wasitnya untuk menengahi gitu kan. Nah, ini tadi pertanyaanmu masih tahu kan. Jadi banyak orang bilang dalam satu kapal itu harus ada satu nahkoda, atau dalam satu dunia itu harus hanya ada satu matahari. Oke, mungkin itu nggak salah. Tapi dalam bisnisku, menurutku, mataharinya kita itu 4, Marcel. Nah, orang boleh bilang, oh pantesan bisnismu nggak gede-gede, bisnismu dalam 10 tahun ya 15 cabang aja. Mungkin orang ada yang bilang seperti itu. Tapi menurutku, kalau misalkan aku keputusannya mutlak sebagai CEO, keputusan mutlak ada di aku gitu. Mungkin setahun 2 tahun Super ini udah bubar. Karena ya family business itu tadi, family business itu nggak cuma objektif ngerjain tugas ya, tapi kita kan ada relationship kan. Betul. Nah, itu yang membedakan family business dengan bisnis non family business gitu, bisnis normal seperti itu. Makanya itu tadi harus ada wasitnya. Ya. Yang menengahi itu tadi, yang menengahi ketika kita ada perdebatan, ketika kita ada beda pendapat. Nah, beda pendapat itu boleh, tapi ketika kita sudah mengambil keputusan, ya keputusan itulah yang kita jalankan. Jadi intinya family business itu yang pertama harus rukun dulu. Rukun itulah hal utama dari family business. Nah, tak jawab pertanyaanmu. Worth it aku punya business coach. Nah, orang umum juga sering bilang, ngapain kamu pakai business coach? Wong, coachmu itu loh, bisnisnya belum tentu lebih besar dari kamu. Betul, setuju. Banyak ya yang ngomong setuju. gitu. Nah, sekarang aku balik tanya ke kamu. Coachnya Ronaldo, Cristiano Ronaldo, emang lebih bagus dari Ronaldo? Enggak juga. Alex Ferguson itu enggak lebih bagus loh ketika karir profesional dari Ronaldo. Terus
petinju nomor 1 dunia di zamanku, Mike Tyson, itu punya coach Cas D'Amato namanya. Itu lebih pintar dari Mike Tyson. Enggak zamannya Marcel. Tapi apa? Coach itu, dia itu kenapa kita harus punya coach? Selalu punya coach. Karena coach itu bisa melihat eagle view, bisa melihat helikopter view. Yang pertama. Yang kedua, coach itu ya punya pengalaman-pengalaman. Baik itu dia belajar dari bisnis sebelumnya atau dari bisnis yang dia coach lainnya. Seperti itu Marcel jawabannya. Jadi menurutku penting kamu punya coach. Masalah coachmu itu worth it atau enggak ya itu tadi, try and error tapi pakai evaluasi. Menjawab nggak Marcel? Sangat menjawab. Oke. Gitu. Jawabannya aku suka banget tadi yang perumpamaan itu Cristiano Ronaldo sama pelatihnya itu pasti jagoan mana? Jagoan Cristiano Belum Ronaldo. tentu jagoan pelatihnya, tapi Betul. semua atlet pasti punya coach Marcel. Iya. Dan coach itu ya Marcel ya menurut saya nggak harus kamu itu hire profesional coach. Kalau kamu belum punya uang kayak katakan, dan kamu bisa katakan kayak sekarang contohnya, kamu podcast sama aku gini, kan ini sama aja kan kamu belajar kan. Betul. Nah gitu, jadi nggak harus profesional coach, kamu juga dapat coach bisa dari networking atau Aku join komunitas. Aku join komunitas. Kayak apa? Aprindo gitu coy. Aku join Aprindo ya. Kalau GCI? Belum. Oh. Nah kamu bisa dapat coach dari komunitas juga gitu kan. Nah, pertanyaan kedua nih. Seberapa penting menurut kau join komunitas itu? Join komunitas penting karena paling tidak ada dua lah jawabannya. Yang pertama, kamu bangun networking. Networking itu mau disangkali atau tidak pada kenyataannya akan membantu bisnismu dalam mendapatkan informasi gitu kan, mendapatkan informasi atau kita bisa belajar dari teman kita yang jauh lebih sukses. Terus kemudian yang kedua advantage-nya ikut komunitas itu ya kita itu dapat informasi yang up to date. Baik itu misalkan contoh real nih. Ini ada peraturan pemerintah terbaru loh tentang pajak, contohnya seperti itu. Ini ada peraturan pemerintah terbaru loh tentang aturan higienisitas seperti itu. Itu Marcel. Jadi dua itu. Yang pertama ya networking, yang kedua informasi yang up to date. Informasi yang up to date, betul. Nah, ini kan aku sering juga dengar, karena aku baru di bangun 1 tahun itu, bangun bisnis F&B itu. Oke. Nah, dalam 1 tahun ini aku belajar dengar katanya orang ya, dari aku juga ada podcast, ada ngobrol bisnis F&B itu, misal kamu punya 5 cabang 1 ini bisa aja merah, minus, tapi cabang 1 ini profit itu bisa menutupi kelima-limanya ini. Nah, kalau dari kasus yang biasa suplek gimana tuh? Aku sorry itu sih ya, aku tidak setuju sama pendapatmu itu tadi atau yang baru kamu sampaikan ini. Karena bagiku kalau kamu mau duplikasi itu yang pertama itu harus sehat banget dulu. Sehat baik itu net profitnya maupun sistemnya ya. Kan sistem operasionalnya terutama. Karena kalau enggak seperti itu, kamu hanya akan menduplikasi kegagalanmu di bisnis kedua, ketiga, dan keempat. Kamu nggak bisa loh coba-coba. Ini coba ya bisnis kedua, bejo-bejoan, berhasil enggak? Kamu harus perbaiki dulu kesalahannya di bisnis pertama itu, bolong-bolongnya, sedemikian sehingga akan berhasilnya itu KPI-nya apa sih kok? Indikatornya apa? Bagiku indikatornya net profit. Bahkan bagiku net profitnya itu benar-benar net profit setelah EBITDA. Jadi aku itu aliran yang memakai profitnya itu bukan EBITDA, bukan earning before interest, tax, depreciation, amortization, tapi net profit setelah dipotong depresiasi, amortisasi, dan tax. Itu harus positif. Itu baru aku berani buka cabang kedua. Gitu Marcel. Berarti kasusnya suplek tadi juga sama ya kok ya?
sama. Waktu di Jadi awal tak itu. benerin semua dulu. 3 ini benerin semua dulu, sehat dulu, sistemnya aku rasa udah kokoh dulu, baru berani buka cabang keempat. Dan cabang keempatnya investor. Nah ini beda cerita lagi. Aku tadi bilang sama kamu buka cabang itu net profitnya harus positif. Kalau investor beda cerita. Sepositif apa investor ini? Baru bikin mereka tertarik. Iya kan? Berarti investor ini akan menghendaki akan balik modal contohnya dalam 2 tahun. Berarti harus 2 tahun itu 24 bulan. 24 bulan 100 bagi 24 kira-kira berapa? 5 lebih ya. Let's say 6. Berarti net profitnya itu harus tiap bulan itu paling enggak 6% setelah bagi hasil loh. Setelah bagi hasil itu harus 6%. Berarti kalau kamu bagi hasilnya 50-50, net profitnya harus 12%. Ini contohnya aja ya Marcel. Gitu. Paham ya? Paham, Ya, paham, kira-kira paham. yang tak maksud ya? Paham. Ya. Benar-benar harus dipikirkan ya supaya kita berani terima uangnya orang. Ya kan? Invest kan uangnya orang kan Iya, ya. iya, Kayak. iya. Berapa yakin tadi Koko ketika buka cabang pertama ini loh Kok? Mm-mm. Soalnya kan aku mau merasakan, aku kan mau buka cabang pertama aja ngeri-ngeri loh. Mm-mm. Nah, berapa yakin kok bisa langsung buka 1, 2, 3 langsung kayak gitu. Kok rasanya fast gitu. Seberapa yakin? Jawabannya, oh, ceritanya apa? Kamu baru mau buka cabang pertama. Waktu mau buka cabang pertama aja angel rasanya gitu loh. Oke. Nah, planning lo sih toh Marcel. Kamu itu harus punya planning dulu. Target marketmu siapa? Terus kamu melakukan visibility study di calon cabang yang akan kamu buka ini itu. Kamu tes market. Ini misalkan produkmu nih, siu-siu, kamu akan datang, kamu tes market 10 orang. Ini aku mau buka cabang di sini, produknya ini, harganya misalkan X rupiah, rasanya seperti ini. Kalau kamu coba, setelah kamu tes market, coba kamu catat tuh, menurutmu rasanya gimana, beli poin 1 sampai 5. Secara harga, kalau tak kasih harga tadi X rupiah, kamu mau beli nggak? Beli angka 1 sampai 5, kepatutan harganya ini tadi. Terus aku mau buka cabang itu modelnya kafe, contoh kafe. Nanti suasananya cozy, terus limited semua apa misalkan aku mau buka mau produk ini 1 liter dengan harga segitu tadi, dalam bentuk kafe, all you can drink. Nah, kira-kira mau nggak kamu balik lagi 1 sampai 5? Lah kalau nanti itu jawabannya cenderung oke semua, berani kamu buat cabang. Jadi kamu harus visibility study dengan matrix yang dasarnya yaitu tadi survei langsung di sekitaran kamu. Dan itu dilakukan di Mr. Surprise. Dan aku lakukan itu di cabang pertama ketika aku terima investor. Di Balikpapan, di Balikpapan. Di Balikpapan. Aku visibility study seperti itu. Sampai visibility study-nya itu kompetitornya siapa, kita taruh versus kompetitor itu secara harga, secara produk, secara servis seperti apa, itu harus dilakukan. Jadi nggak ngawur Marcel. Iya. Aku kan memang Koko ini kan penuh dengan perhitungan ya. Ya, kan? bisa dikatakan seperti Dari itu. backgroundnya soalnya kan engineering juga. Ya. Itu sesuatu yang baru aku temui ketika aku podcast kayak gini, jujur aja kok. Oke. Ini jujur aja bisnis ini jarang yang ada kayak Koko gini. Kenapa kita harus menghitung kan? Itu kan kurang lebih pertanyaanmu, kamu akan nanyain aku kayak gitu. Kenapa kok harus menghitung? Ya menurutku kita itu akan tahu ketika sesuatu itu dikonvert menjadi angka. Boleh itu kuantitatif aja nggak apa-apa, tapi kita itu akan lebih pede mengetahui suatu hal itu ketika hal itu dikonvert dengan angka. Dan ini akan berguna juga ketika kamu menyusun SOP. Di bisnis F&B ini banyak banget yang berkata bahwa masak itu tanganan. Kalau yang masak kamu dan aku akan berbeda. Nah, itulah yang akan kita minimalisir kan. Caranya gimana? Caranya ya dengan angka-angka itu tadi. Kamu itu kalau membuat SOP harus
ada angka kuantitatifnya. Contoh, gorengnya harus di 150 derajat dalam waktu 15 menit. Kan jelas ya, nggak bisa kamu gorengan kira-kira ketika minyaknya udah panas. Kira-kira, nah kata-kata kira-kira itu harus diminimalisir sebanyak mungkin. Tujuannya ya agar supaya SOP-nya semakin jelas dan semakin mudah, Makin runcing juga. semakin runcing juga. Nah, makanya jangan alergi dengan angka-angka itu. Tuh loh, angka-angkanya loh, nggak yang kalkulus, Iya. diferensial limit dan sebagainya. Ini cuma pengporo londo aja kan, tambah kurang kali bagi aja kan, seperti itu. Jadi jangan sampai kamu alergi, karena dalam bisnis ini kamu akan selalu berteman dengan angka-angka. Mulai itu dari segi operasional sampai nanti di laporan keuangannya. Oke, menarik. Nih, ini aku juga sering ada pertanyaan kontroversial tuh. Ya. Yang biasanya aku tanyain juga ke bisnis owner yang khususnya F&B ya. Ada yang bilang kalau bisnis F&B itu uang kecil. Gimana pendapatnya? Kok kayak gitu? Wah, itu tergantung banget kamu mau bisnis modelmu seperti apa. Sekali lagi, bisnis F&B uang kecil iya kalau modalnya itu panci wajan terus kamu bisnis F&B. Sorry, bukan modal. Kayak bisnis F&B ini mainannya uang kecil gitu loh. Soalnya backgroundnya kok gini, tak cerita backgroundnya. Yang ngomong ini punya batu bara. Oke. Ya sekali lagi tergantung, besar dan kecil itu sangat subjektif sekali. Kalau bagiku bisnis F&B ya bisa besar banget. Ya contohnya aja yang kayak kopi kenangan seperti itu kan udah kelihatan kan. Gacoan emang gacoan uang kecil, ratusan gitu cabangnya, sehari omsetnya ratusan juta seperti itu ya. Sekali lagi besar dan kecil itu subjektif, tergantung bisnisnya. Ya. Oke. Gitu. Tapi kalau banyak yang ngomong nih malah kalau bisnis F&B itu adalah bisnis termudah. Oh iya, banyak. Iya kan? Oke. Tidak Nah, setuju? Apa? Setuju nggak tuh? Dari points of view ku ya, aku itu setuju bisnis F&B itu bisnis yang mudah untuk dimulai karena barrier to entry-nya mudah banget. Kamu punya gelas aja kamu bisa jualan susu dengan dijual online sekarang. Kamu punya modal wajan aja bisa mulai bisnis F&B dengan dijual online. Nggak usah sewa, dengan online aja udah bisa. Namun bisnis F&B ini adalah bisnis yang sangat sulit untuk mempertahankannya karena yang tadi barrier to entry-nya sangat mudah bagi setiap orang untuk bisnis F&B. Oleh karena itu bisnis ini kompetitornya banyak banget. Makanya aku bilang bisnis ini mudah dimulai tapi sangat sulit untuk mempertahankannya dan membuat ini sustain itu beda perkara. Itu Marcel. Oke. Aku ada pertanyaan. Ada. Apa nih? Oke deh. Dalia. Dalia, silakan. Kan Koko kuliahnya engineering. Kalau misalnya balik ke waktu dulu sebelum mau milih kuliah engineering, kira-kira bakal pilih kuliah bisnis atau enggak? Karena dari banyaknya orang, kan aku kuliah bisnis, banyak orang ngomong kayak kalau bisnis ngapain kuliah sih, kan bisa langsung terjun gitu. Pertama itu. Kedua kayak soalnya dari tadi aku dengerin bahasanya tuh bahasa kuliah yang aku pelajarin gitu, dapat dari mana? Kalau kan di engineering pasti nggak dapat gitu. Apakah akan mulai kuliah bisnis gitu atau tetap milih jalan yang sama? Kalau aku boleh diputar balik ya, aku akan tetap kuliah teknik mesin karena aku suka. Yang pertama aku suka itu. Terus yang kedua kan kayak nggak nyambung banget gitu kan ya. Kuliahnya teknik mesin mikir susah-susah, rumus-rumus jelimet fisika semua, sekarang bisnis gitu kan, nggak kepake kan. Tapi menurutku kepake, berpikir kritisnya, berpikir sistematisnya itu kepake banget. Yang pertama itu gitu. Terus pertanyaannya kamu selanjutnya, istilah-istilah bisnis itu kamu dapat dari mana kok? Ya aku dapat selain belajar dari buku, aku tuh salah satu hobi itu membaca. Ya, jadi aku tuh suka membaca, baik itu buku bisnis
maupun buku-buku non fiksi lainnya lah gitu. Jadi istilah-istilah itu dapat dari buku, terus dari pertemanan, networking seperti ini, dan juga dari coach kayak gitu. Kalau misalnya ini beda konteks ya, tapi kayak relate lah. Maksudnya kan pertama kuliahnya bukan bisnis, dan kedua tuh aku kepikiran tentang family bisnisnya sih. Karena aku sendiri menjalani family bisnis bukan business usual, tapi family bisnisku bukan F&B, tapi ke bidang alat kesehatan lah. Oke. Nah kira-kira nanti kalau misalnya punya anak itu bakal diterusin, dan gimana caranya untuk bisa apa ya? Gimana caranya supaya bisa diteruskan gitu loh. Soalnya kan saya akan meneruskan ini punya bapak kan. Nah kira-kira gimana pandangan tentang family business yang diteruskan gitu? Oke, menarik banget. Family business bagiku adalah sesuatu yang menarik karena mayoritas bisnis kita ini ada datanya bahwa sebagian besar itu dimulainya dari family business, dan itu logis lah. Pertama kita bisnis, siapa sih yang bantu? Ya keluarga kita gitu kan. Siapa sih orang yang percaya? Ya keluarga kita. Nah makanya logis kan, sebagian besar bisnis awalnya itu family business. Nah family business itu menariknya daripada bisnis profesional biasa yang non family itu tadi karena ada faktor relationship-nya. Oleh karena itu yang pertama harus pastikan dalam family business itu adalah kerukunan. Aku ketika mulai bisnis datang ke mentorku, datang ke salah satu mentorku, tak kira itu mau diajarin, oh caranya otomasi itu pakai balance scorecard, oh caranya untuk meningkatkan produktivitas itu pakai Six Sigma. Bayanganku seperti itu. Ternyata enggak, aku dibukakan suatu Alkitab. Di Alkitab itu dibacakan dia, oh betapa indahnya apabila saudara semua duduk diam bersama dengan rukun. Karena seperti embun dari Hermon turun ke Bukit Sion. Dan setelah itu kalimatnya itu kurang lebih, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya. Jadi seperti kalimat sebab akibat. Sebabnya itu kamu harus rukun dulu. Perjuanganlah kerukunannya ini dulu, karena akibatnya ini urusannya Tuhan. Nanti Tuhan akan mengirimkan berkatnya ke situ. Jadi yang kamu perjuangkan adalah kerukunan, dan itu benar, kita perjuangkan benar-benar ini kerukunan. Terus kemudian yang kedua, nanti kan pengennya kan diwariskan ke anak. Oleh karena itu pun belum sampai masa diwariskan ke anak, itu pun sampai sekarang ini yang kita jalani sekarang ini, kamu harus buat konstitusi bisnis keluarga. Jadi harus ada konstitusinya, harus ada aturannya. Kamu ngurusin apa, saya ngurusin apa, kamu ngurusin apa, biar nggak saling tabrakan. Ya memang benar, mataharinya ada 4, tapi jangan saling tabrakan. Kan bisnis itu paling tidak ada 4 pilar. Ada operation, ada finance, ada HR, dan ada marketing dan sales. Nah, kamu itu misalkan ada beberapa orang ya dipisah-pisah seperti itu. Harus buat konstitusinya, do and dance-nya seperti apa. Begitu juga hak dan kewajibannya, seperti itu. Itu salah satunya, itu yang membuat kerukunan. Selain itu, ya kita harus mengusahakan kerukunannya itu ya dengan cara ya entah pergi bareng, makan bareng, evaluasi bareng, seperti itu sih dari ya. Oke. Apa? Menurut Ya, lanjut aja. terakhir, menurut Koko, Tuhan itu penting nggak dalam bisnis? Tuhan itu sangat penting dalam bisnis. Berarti percaya ya? Percaya banget. Karena aku itu ya Marcel dan Dahlia nggak kepikiran loh. Aku Supre itu akan sebesar sekarang, punya 200-an lebih karyawan, cabangnya 15, dulu itu nggak kepikiran. Bayangkan loh, di PHK, habis di PHK yang kita pikir apa? Bisa menjalani kehidupan, bisa melanjutkan kehidupan dengan buka toko satu aja gitu. Makanya rumahku nggak jauh-jauh dari Keputih. Karena aku dari Keputih kan. Pikiranku itu buka toko yang rumahnya nggak usah jauh-jauh, ketika pagi enggak
Repot. dari rumah nggak jauh ke toko, sesimpel itu deh dia. Makanya sampai saat ini itu semuanya itu Tuhan menurut saya. Gitu. Amazing. Puji Sangat Tuhan. menginspirasi. Mirip banget sama motonya papa saya, karena papa saya benar-benar percaya kalau kita nggak boleh kejar uang, tapi kita harus kejar Tuhan yang pemberi berkatnya. Iya, Gitu. iya. Setuju. Oke, luar biasa. Oke, mungkin podcastnya mau diakhiri. Oke, Tapi sebelum itu, aku kan kemarin udah buka forum gitu. Siapa yang mau tanya nih, aku mau besok mau ada podcast bapak-bapak gitu. Bacain ya, Pak, ya, Iya, pertanyaannya siap. ya. Gimana sih cara usaha kecil, khususnya F&B, jadi besar sampai bisa mencapai 1M pertamanya versi Mr. Supreme? Bisa mencapai 1M pertamanya. Oh, Kita itu mencapai omset tertentu, katakan 1M itu caranya ada dua, internalisasi dan eksternalisasi. Internalisasi itu ya satu cabangmu itu omsetnya kamu tingkatin hariannya. Nah, internalisasi dulu lah aku bahas. Internalisasi ini berarti kan caranya cuma dua, naikin jumlah transaksi dan naikin basket size gitu kan. Ya udah, kamu naikin transaksinya dengan cara promo buy one get one, transaksinya naikkan, atau naikin basket size. Naikin basket size ya misalkan beli 50.000 yang awalnya basket size-nya cuma 30.000, minimal beli produk 50.000 bisa tebus murah. Bisa tebus murah produk kedua dengan setengah harga. Nah, basket size-nya naik kan. Itu caranya internalisasi. Eksternalisasinya ya dengan cara buka cabang. Kayak gitu jawabannya. Jadi Semoga menjawab. itu tadi ya. Oke. Oke deh, sekarang ke pertanyaan kedua. Gimana caranya kita bisa jaga resep rahasia dapur ke karyawan? Apakah ada SOP tertentu? Oke, cara menjaga rahasia dapur. Jadi dipecah-pecah kayak puzzle. Misalkan kamu kalau udah dalam kuantiti tertentu nggak mungkin kamu kerjakan semuanya sendiri. Betul. Kamu akan maklunkan suatu pabrik. Nah, pabriknya itu dipecah-pecah. Misalkan untuk membuat suatu premix ini atau tepung ayam ini, bumbu A, B, C, misalkan bumbunya dari A sampai Z, A dan B dipesankan ke pabrik ini, nanti D, E, F pabrik lain lagi, terus datang ke central kitchen kita campur itu. Nah, itu salah satu cara agar rahasianya tetap terjaga, seperti itu. Nah, pertanyaan lanjutan nih. Oke. Dari central kitchen itu tadi kan pasti ada staff yang handle tuh. Ya, tapi kan bumbunya nggak tahu. Nggak tahu ABC. ya dari mana gitu Kan ya. dari pabrik ABC kan. Kita sama pabrik ini membuat perjanjian. Jadi ya profesional lah, nggak boleh memberitahu pihak lain bumbunya ini. Walaupun bumbunya cuma ABC ya, bumbu ABC D, F, G tadi datang ke central kitchen, udah nggak tahu kan, udah dalam bentuk packingan, nah itu harus di mix lagi. Oh. Jadi dibuat puzzle. Dibuat puzzle, ya mix sendiri gitu ya. Oke. Wah, ini berarti ilmu mahal ini. Ilmu mahal nih. Oke. Yang ketiga nih, as F&B owner, apakah kita bisa mengatur waktu yang cukup sampai kita itu punya work life balance? Ini pertanyaannya gengsi banget ini katanya nih. Pengennya Work life balance santai. ini nih. Jawabannya ya bisa lah. Baik saya maupun Pak Prabowo itu kan dikasih waktunya ya 24 jam kan. Tinggal kita pintar-pintar mengatur prioritasnya kita. Gitu. Tapi kalau work life balance saya kurang setuju, karena di awal-awal kita merintis bisnis ini kayaknya repot banget sih. Kita harus masih ngurusin hal-hal teknis kan. While kita berusaha mengatur sistem, kan kita harus masih ngurusin hal teknis. Terus nanti akan mencoba sistem kita itu enggak sih? Kita masih mantau seperti itu. Jadi awalnya pasti hektik ya. Awalnya masih hektik. Ya resiko kalau kamu berbisnis. Dan banyak
di masyarakat bilang buatlah sistem supaya kamu itu bisa bisnismu bisa autopilot sehingga kamu akan work life balance lah. Wah, setuju ya. Karena kalau versiku itu kamu akan bikin bisnismu itu punya sistem yang bagus sehingga autopilot. Itu biar kamu itu bisa mikir strategis bagaimana mengembangkan bisnismu ini. Seperti itu kalau dari points of view. Jadi bukan malah santai-santai tadi. Oke. Terakhir nih, ini pertanyaan spesial dari saya. Oke. Misalkan Bapak itu harus ngulang nih, let's say gak ada bisa suprek lah, tapi Bapak punya ilmu-ilmu, punya pengalaman, oke? Dan Bapak dikasih uang 100 juta. Kira-kira strategi apa yang kira-kira Bapak mau pakai untuk membangun uang 100 juta ini menjadi seperti sekarang? Gitu. Jadi seperti sekarang harusnya. Ini gede besar lah. Aku kalau harus harus dikasih kesempatan untuk ngulang umurku jadi umurmu katakan jadi umur 20-an lah. Apa yang aku lakukan? Aku akan belajar bahasa Inggris sungguh-sungguh. Aku akan menggunakan 100 juta itu untuk belajar bahasa Inggris. Karena gini, Marcel, orang Indonesia itu secara teknikal itu nggak kalah sama orang luar negeri. Karena aku terakhir posisi penempatan di Australia. Tapi yang kita kalah pede itu adalah kemampuan bahasa Inggris. Nah, makanya itu aku akan menggunakan uang 100 juta itu untuk les bahasa Inggris, untuk benar-benar belajar bahasa Inggris, kuliah bahasa Inggris, whatever lah, untuk memperbaiki bahasa Inggris supaya benar-benar fluent sehingga kita itu punya percaya diri yang tinggi. Gitu. Dan dari situ nanti bisa kemana-mana gitu ya. Networkmu udah internasional, kamu akan pede ngomong dengan orang internasional. Networkmu udah berbeda. Kita udah menjadi masyarakat dunia, kita udah menjadi masyarakat global. Dan ilmu itu akan beda cerita kalau ilmunya ini global. Itu Mas ya. Oke, luar biasa. Thank you sekali. Thank you semuanya. Oke, thank you so much. Terakhir. Oke. 3 pelajaran hidup dari seorang Koteo. 3 pelajaran hidup dari saya. Yang pertama, do your best. Kamu itu harus melakukan sesuatu yang terbaik seperti kamu melakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, terus kemudian yang kedua, kamu itu harus agile. Agile itu kan artinya kan tangkas kan. Kita itu harus pintar beradaptasi. Karena zaman ini berubah begitu cepatnya. Kita yang nggak mau berubah akan ketinggalan. Kita akan mati oleh zaman. Dan yang ketiga, trust. Kamu itu harus bisa menjadi orang yang dipercaya. Kalau komit, kamu harus udah ambil komitmen, ya dilaksanakan. Kalau kamu udah berjanji, ya penuhilah janji itu. Seperti itu, maka kamu akan menjadi orang yang dipercaya. Luar biasa. Thank you so much. Thank you so much. Sudah sharing-sharing bareng hari ini ya. Sama-sama. See you semuanya.